Pada cuplikan awal dapat kita lihat kondisi jalan yang rusak dan berlubang. Jalan seperti ini sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Kendaraan menjadi lebih cepat rusak dan risiko kecelakaan meningkat. Infrastruktur yang tidak layak membuat masyarakat kesulitan dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Masalah ini juga berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila. Kondisi jalan tidak layak menunjukkan bahwa hak masyarakat untuk mendapatkan fasilitas umum yang aman dan layak belum terpenuhi. Hal ini tidak sesuai dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena pembangunan belum dirasakan secara merata, bahkan bisa menjadi pelanggaran sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebab keadaan ini mengancam keselamatan manusia. Masalah ini sangat mendesak untuk segera diatasi. Jika dibiarkan, jalan akan semakin merusak dan membahayakan pengguna. Selain itu, aktivitas ekonomi masyarakat akan terganggu karena akses transportasi tidak lancar. Oleh karena itu, perlu adanya tindakan nyata untuk memperbaiki kondisi ini. Nah, kelompok kami mengusulkan solusi sederhana namun bermanfaat, yaitu melakukan penyemanan pada titik jalan yang rusak. Nah, penyemanan ini diharapkan dapat meminimalkan risiko kecelakaan, memperlancar mobilitas, dan menjadi bentuk kepedulian masyarakat terhadap fasilitas umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afrido dari Prodi Akuntansi dengan NIM C1C025025. Perkenalkan, nama saya Chelsea Hernandez dari Prodi Ekonomi Islam dengan NIM C1F025076. Perkenalkan, nama saya Nadila Ayu Lestari dari Prodi Ekonomi Islam dengan NIM C1F025085. Perkenalkan, nama saya Lilan Despariani dari Prodi Ekonomi Islam dengan NIM C1F025077. Perkenalkan, nama saya Azara Kenafidisa dengan Prodi Akuntansi dengan NIM C1C025008. Perkenalkan, nama saya Heni Fadila dari Prodi S1 Akuntansi dengan NIM C1C025006. Perkenalkan, nama saya Serpani dari Prodi Akuntansi dengan NIM C1C025019. Perkenalkan, nama saya Sinta Aulia dari Prodi Akuntansi dengan NIM C1C025026. Perkenalkan, nama saya Zaki Wayu Firanza dari Prodi Ekonomi Islam dengan NIM C1F025081. Perkenalkan, nama saya Tasya Yunia, NIM C1C025197, Prodi S1 Akuntansi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nufel Zafis dengan NIM C1F025093, Prodi Ekonomi Islam. Perkenalkan, nama saya Wahyu Mulia Pratama dengan NIM C1F025100, Prodi Ekonomi Islam. Perkenalkan, sebelumnya kami mahasiswa dari Bapak harus tugas kami yaitu sekolah teknik Bapak. Nah, di sini kami ini tema itu melanggar nilai-nilai Pancasila. Sedangkan kami di sini ngambilnya itu jalan buruk. Nah, jadi yang ingin kami tanya ke Bapak mengenai jalan rusak ini, apa kendala yang Bapak rasakan dari jalan rusak ini, Pak? Kendalanya merasa kok mengganggu tahu lagi. Bisa pakai orang ya. Iya lah, orang jatuh kan. Nah, kemudian apa harapan Bapak terhadap perbaikan jalan untuk ke depannya, Pak? Bu, harapannya apa, Bu? Apa tuh jalan? Iya. Iya. Yo, semoga diperbaiki kita gitu. Pak, kan? Nah, di sini kami ingin membantu untuk sedikit memperbaiki jalan rusak, Pak. Nah, ini menurut Bapak sama Ibu, apakah pencegahan atau penambalan jalan berlubang yang kami lakukan ini bermanfaat? Iyalah. Pak, ini benar betul, Pak. Jadi kami ingin melakukan perbaikan sedikit untuk pencegahan. Sekian dari kami, Pak. Terima kasih, Bapak. Permisi, Bang, perkenalkan kami dari mahasiswa dari Universitas Jambi yang saya bernama Sapani dan kami di sini kami ingin mewawancarai Abang mengenai jalan rusak ini. Apakah Abang bersedia? Iya, bersedia. Oke. Pertanyaan pertama kami, apa kendala yang Abang rasakan dari jalan yang rusak ini? Ya sedikit terasa terganggu karena gimana ya, kayak kurang nyaman kan di jalan.
yang kedua, apa harapan Abang mengenai perbaikan jalan untuk kedepannya? Ya semoga jalan tetap diperbaiki. Oke. Pertanyaan ketiga. Nah, di sini kami ingin membantu untuk sedikit perbaikan jalan rusak ini. Menurut Abang, apakah pencegahan penambalan jalan berlubang yang kami lakukan ini bermanfaat? Ya sangat bermanfaat. Oke, terima kasih Bang ya atas tanggapannya. Permisi Kak, saya ingin bertanya nih Kak. Kami dari mahasiswa dari Universitas Jambi ingin bertanya nih tentang jalan yang di Bendal Asri yang rusak. Nah, Kakak sebelumnya udah lama nih posisinya Kak? Sekitar 3 bulan. 3 bulan. Kami ingin menanyakan nih Kak, apa kendala yang dirasakan terhadap jalan rusak di Bendal Asri? Agak susah sih ya, kan kita kuliah nih. Terus juga ini kan jalannya parahnya. Jadi kadang kalau misalkan sudah agak terlambat, ini kan lebih memperlambat waktu. Kalau misalkan jalan bagus kan enak tuh. Nah ini karena rusak parah, jadi tuh kalau misalkan lewat hilang. Apa harapan Kakak ke depannya terhadap perbaikan jalan di Bendal Asri? Semoga jalanan ini cepat diperbaiki. Terima kasih Kak. Terima kasih. Dari mahasiswa Universitas Jambi ingin melakukan wawancara untuk tugas kuliah. Bagaimana tanggapan Abang tentang mengenai jalan rusak di sekitar sini, Bang? Harapan saya ya terutama untuk jalan rusak sekitar sini itu cukup membahayakan ya bagi pengguna jalan yang melintas di area tersebut. Adanya jalan ini bukan sekedar berlubang, namun juga ada timpaan aspal yang jadi aspal itu ada yang menumpuk setelah kendaraan yang melalui itu mengalami masuk lubang, terus ada lagi aspal-aspal yang menumpuk. Nah, jadi betul-betul parah jalan dia. Dan juga jalan sekitar sini juga ada yang aspal, ada yang cor, tengah-tengah. Jadi di antara aspal sama cor itu ada lubang jalur yang mengakibatkan banjir sulit. Oh iya, kebetulan saya kan merasakan apa yang ya hari-hari lewat terus lah sekitar sini. Apa kendala yang Bapak rasakan dengan jalan itu? Ya kendalanya ya tentu kendaraan kita ya, kendaraan kita jadi gampang robek, yang seharusnya jangka penggunaan kendaraan itu atau servis itu biasanya ya 3 bulan, 4 bulan ini jadi lebih cepat disebabkan jalan yang rusak tersebut. Bahkan tak banyak dari pengendara-pengendara yang lain yang pernah saya lihat itu mengalami bocor ban. Berarti banyak juga ya, Bang? Banyak masalahnya dan itu sangat berbahaya kalau itu pengguna jalan lah, terutama pengguna kendaraan roda 2 karena kalau jalan kan nggak terasa. Oke Bang, apa harapan Abang terhadap jalan yang kedepannya kalau diperbaiki, Bang? Ya saya sebenarnya jalan itu jangan ditumpuk ya. Jadi kalau yang kita lihat jalan aspal itu berlapis gitu. Jadi kayak ini ada jalan rusak nih, itu seharusnya jalan yang lama itu dihancurkan terlebih dahulu baru diaspal ulang. Nah yang sudah ini aspal itu bertindih-tindih gitu, jadi sehingga aspal yang di atas tidak begitu kuat sehingga ya itu tadi jadinya sama aja gitu, kayak lubang gitu jadinya. Harapannya seperti itu. Kalau dari kami, Bang, dari kami ingin memperbaiki jalannya. Menurut Bapak, menurut Abang, apa pencegahan dan penambalan jalan lubang itu dapat lebih efektif? Penambalan ya? Iya. Oh jadi bukan asal ulang kan. Kalau penambalan itu kurang efektif karena mengingat ya kita ini kan punya anggaran ya. Iya. Untuk anggaran itu setiap tahunnya jelas gitu pengungkapan. Karena juga seperti saya sebut tadi banyak aspal yang seperti bertindih seperti itu gitu. Sebenarnya daripada
ada nanti proyek lagi, mending sekali proyek untuk keseluruhan. Iya bang. Oke bang. Mungkin sekian ya bang dari kami. Oke. Terima kasih ya bang. Oke, sama-sama. Sukses selalu. Kami berharap maka kecil ini dapat membantu masyarakat sekitar dan menjadi contoh bahwa nilai-nilai Pancasila bisa diterapkan dalam kehidupan nyata, terutama dalam gotong royong menjaga fasilitas umum. Dengan perbaikan yang merata, keselamatan dan kesejahteraan masyarakat dapat lebih terjamin, membawa perubahan bagi lingkungan sekitar.